Kisah inspiratif kelompok Room 2. Kami dari grup Room 2 silahkan memperkenalkan diri Bapak Ibu sekalian. Kenalkan saya, pria paling tampan di grup 2, Khozin Fauzi, guru di SMP Negeri 5, Sangatta Utara. Hai, perkenalkan nama saya Florencia Pagiu, SPD, guru ASN di SDN Lo 3 Kaubun. Hai, saya Munjati, SPD, Guru TK Negeri Pembina 2 Muara Wahau. Salam kenal ya. Assalamualaikum. Nama saya Andi Nur Alia, SPD, Guru TK Negeri Pembina Batu Ampar. Semangat ya. Assalamualaikum Bapak Ibu, saya Wiwit Aminarti, SPD, guru SDN 5 Kaubun. Salam kenal semua ya. Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan saya Elin Marlina, SPD, Guru TK Negeri Pembina 1 Muara Wahau, Ewakko. Selamat pagi, kembali bersama kami channel Room 2 akan menginformasikan beberapa cerita menarik dari dunia ASN. Para pemirsa, kami laporkan cerita pertama yang menarik dari Bapak Khozin Fauzi tentang laporan yang tak boleh direkayasa. Berikut kisahnya. Laporan yang tak boleh direkayasa. Cahaya matahari pagi masuk dari jendela besar. Di meja kerja, tumpukan berkas dan laptop terbuka. Rina, ASN muda berusia akhir 20-an, terlihat fokus memeriksa angka di laporan keuangan. Ia menandai data dengan stabilo kuning, alis sedikit mengernyit. Bagi seorang ASN, akuntabilitas bukan sekadar aturan. Ia adalah kejujuran yang hidup di setiap laporan dan keputusan. Pintu terbuka. Pak Khozin Fauzi, kepala seksi, masuk sambil memegang map tebal. Rina, laporan kegiatan bulan lalu sudah jadi? Kepala dinas minta sore ini. Kata Pak Fauzi. Sudah hampir selesai, Pak. Tapi, ada selisih di biaya transportasi tim. Jawab Rina. Ah, itu biasa. Sesuaikan saja biar totalnya pas. Nggak usah terlalu detail, nanti panjang urusannya. Balas singkat Pak Fauzi. Rina terdiam sejenak, lalu menatap Pak Fauzi dengan wajah tenang tapi tegas. Maaf, Pak. Tapi saya nggak bisa ubah tanpa bukti. Kalau nanti diaudit, saya yang harus tanggung jawab. Balas Rina dengan tegas. Rina duduk di kursi tunggu, berkas di pangkuannya. Lampu ruangan redup. Ia menatap jam tangan, lalu menarik napas panjang. Seorang auditor datang menghampiri sambil tersenyum kecil. Bu Rina, laporan Anda sudah dicek. Semua sesuai bukti. Terima kasih. Ini contoh kerja yang jujur. Kata auditor. Rina menatapnya lega, tersenyum tipis. Wajahnya yang teduh, seolah beban berat baru saja lepas. Dalam birokrasi, kejujuran mungkin terasa berat. Tapi hanya dengan akuntabilitas, kepercayaan publik bisa tetap terjaga. Masih bersama kami, channel Room 2. Cerita kedua datang dari Ibu Florencia Pagiu SPD tentang absen yang tak pernah ada. Mari kita simak bersama. Absen yang tak pernah ada. Di sebuah kantor pemerintahan daerah yang sepi, tumpukan berkas menua tersimpan dalam lemari arsip. Seorang petugas BKPSDM muda bernama Florencia sedang memeriksa dokumen absensi pegawai. Matanya terbelalak ketika menemukan satu nama, Budi Santoso, ASN yang ternyata tak pernah tercatat hadir selama bertahun-tahun. Tidak mungkin, absen kosong sejak 2014. Ibu Flo, panggilan akrabnya, sangat terkejut. Ia menatap catatan dengan alis berkerut, menahan napas antara heran dan marah. Ibu Flo segera melapor ke atasannya, Pak Surya, kepala BKPSDM yang dikenal tegas namun bijak. Ia membawa berkas yang menunjukkan bahwa seorang ASN tidak pernah tercatat hadir selama 10 tahun. Pak, ini, sepertinya ada pegawai yang sudah tidak pernah hadir selama 10 tahun. Kata Ibu Flo. Pak Surya terdiam sejenak, menatap laporan. 10 tahun? Bagaimana bisa sistem tidak mendeteksi? Kata Pak Surya heran. Suasana hening. Hanya terdengar dengungan AC dan ketukan pena di meja. Hari berikutnya,
Pak Surya memimpin inspeksi mendadak ke unit kerja tempat Budi seharusnya bertugas. Ruangan itu kosong, mejanya berdebu, kursinya bahkan sudah patah di satu sisi. Nama, Budi Santoso, masih tertempel di laci meja. Pak Surya terheran, 10 tahun, dan tak seorang pun melapor. Ini bukan hanya kelalaian individu, Pak. Ini kelalaian sistem. Jawab Ibu Flo tegas. Beberapa hari kemudian, kasus itu menjadi berita nasional. Pemerintah daerah menggelar konferensi pers. Pak Surya berdiri di depan podium, menegaskan bahwa ASN yang mangkir akan diberhentikan, dan sistem pengawasan akan diperbaiki. Ibu Flo duduk di belakang ruangan, menatap penuh harap bahwa kejujurannya membawa perubahan. Pak Surya berkata dengan tegas, akuntabilitas bukan sekadar hadir di kantor. Ia tentang hadir dalam tanggung jawab dan kejujuran. ASN harus bisa dipertanggungjawabkan setiap jam kerjanya. Malam itu, Ibu Flo menatap layar komputernya yang menampilkan sistem absensi baru berbasis digital. Ia menulis catatan kecil di bawah monitor. Akuntabilitas dimulai dari keberanian untuk berkata jujur. Channel Room 2 masih bersama pemirsa sekalian. Cerita ketiga datang dari Ibu Munjiati SPD tentang laptop yang hilang di gudang. Let's check it out. Laptop yang hilang di gudang. Pintu besi gudang terbuka pelan. Anton, laki-laki usia 30-an, mengenakan seragam ASN coklat muda lengkap dengan name tag dan celana bahan gelap, masuk sambil membawa clipboard dan ballpoint. Debu menari di udara. Di antara deretan kardus dan laptop, ia menemukan satu data yang tidak cocok. Wajahnya menegang. Nomor seri 0049 harusnya ada di sini. Tapi kenapa hilang? Ujar Anton pelan. Anton berdiri gugup di depan meja kerja Bu Munjiati, perempuan 40-an berhijab, berpenampilan rapi dengan seragam ASN wanita coklat dan jilbab krem. Suasana ruang kerja sederhana tapi rapi. Di atas meja ada dokumen aset dan laptop dinas. Maaf, Bu, dari hasil pengecekan, satu unit laptop tidak ditemukan di gudang. Kata Anton heran. Bu Munjiati menatap tajam tapi tenang. Sudah kamu pastikan nomor serinya tidak salah, Anton? Anton menjawab. Sudah, Bu. Saya sudah cocokkan semuanya. Bu Munjiati menarik napas perlahan. Baik, kita laporkan ke inspektorat. Jangan sampai kita tutupi apapun. Dua auditor internal memasuki ruangan dengan berkas di tangan. Anton dan Bu Munjiati berdiri menyambut. Auditor mengenakan kemeja putih lengan panjang, ID card biru, dan ekspresi serius. Mereka mulai memeriksa dokumen, mencatat nomor seri, dan membandingkannya dengan daftar. Auditor satu bertanya, nomor seri 0049 tidak ditemukan di buku mutasi. Bu Munjiati menjawab singkat. Itu terakhir tercatat 2 tahun lalu, saat pengadaan terakhir. Auditor 2 mengangguk. Kami akan tindak lanjuti dan buatkan berita acara. Malam hari, kantor sudah sepi. Anton duduk sendiri di bawah cahaya lampu meja, mengenakan seragam ASN yang sedikit kusut. Ia membuka catatan lama dan menemukan satu nama. Rekan kerjanya dulu pernah meminjam laptop itu tanpa dokumen resmi. Ia menatap surat kosong di depannya, lalu mulai menulis laporan kejujuran. Anton, lirih, bicara sendiri. Kalau saya diam, nggak akan ada yang tahu, tapi saya nggak akan tenang. Keesokan paginya, Anton menyerahkan surat pengakuannya. Di ruang rapat kecil, Bu Munjiati dan dua auditor mendengarkan dengan tenang. Ada keheningan sejenak, lalu Bu Munjiati tersenyum lembut. Bu Munjiati berkata, kejujuranmu menyelamatkan banyak hal, Anton. Inilah akuntabilitas sebenarnya. Anton menunduk. Lega. Terima kasih, Bu. Saya cuma ingin bekerja dengan tenang. Sore hari, Anton menata ulang gudang yang kini bersih dan tertib. Setiap laptop diberi label baru. Ia menutup pintu gudang dengan senyum lega, bukan karena kasus selesai, tapi karena ia memilih jujur. Baik pemirsa setia Channel Room 2, cerita inspiratif keempat berasal dari Ibu Andi Nur Alia SPD. Masih semangat nonton kan? Mari kita simak selengkapnya. Tanda tangan yang menguji nurani Alia. Andi Nur Alia, ASN muda,
duduk di mejanya sambil menatap dokumen proyek. Dedi, pejabat senior, menyerahkan dokumen yang belum selesai dikerjakan. Cahaya pagi masuk melalui jendela kantor, menyorot debu di udara dan tumpukan berkas di meja. Dedi, tolong tanda tangani, biar cepat cair. Nanti kita rapikan belakangan. Alia menatap dokumen dengan serius. Maaf, Pak Dedi, saya tidak bisa. Belum ada bukti pekerjaan selesai. Dedi mencondongkan badan, menunjuk dokumen dengan gestur mendesak. Alia tetap duduk tegak, menahan dokumen di tangannya, mata menatap lurus ke Dedi. Ketegangan moral terasa di udara kantor yang sunyi. Ah, kamu terlalu kaku. Ini cuma formalitas. Saya lebih takut pada konsekuensi hukum, Pak, daripada dimarahi atasan. Jika ini salah, saya yang bertanggung jawab. Alia menutup dokumen dengan tegas, menolak menandatangani. Dedi menahan ekspresi kecewa, namun menghormati keputusan Alia. Suasana hening, hanya terdengar detak jam di dinding kantor. Alia, dalam hati, lirih. Jika saya diam, tidak ada yang tahu, tapi saya tidak akan tenang. Alia menata berkas di meja dengan rapi, memastikan semua catatan proyek lengkap. Ia menatap jendela kantor, menarik napas lega, bukan karena dokumen selesai, tapi karena ia memilih bertindak benar. Jangan beranjak dari tempat duduk dulu pemirsa, sekarang kita akan menyaksikan cerita kelima dari Ibu Wiwit Aminarti SPD. Jangan tutup dulu ya, mari kita simak bersama. Surat dari warga. Pagi itu, suasana kantor pelayanan publik masih tenang. Di antara tumpukan surat masuk, satu amplop berwarna coklat diletakkan di meja Bu Wiwit. Tulisan di bagian depan berbunyi, surat dari warga tentang keterlambatan izin usaha. Ia membuka amplop itu perlahan, matanya menatap isi surat dengan alis sedikit berkerut. Bu Wiwit berbisik dalam hati, surat dari warga? Kenapa mereka belum menerima izin? Ya. Bu Wiwit mulai memeriksa berkas-berkas di mejanya. Tiba-tiba, ia menemukan satu map berdebu bertuliskan nama pemohon yang sama seperti di surat. Napasnya tertahan sesaat, izin itu belum ia proses. Ada rasa bersalah yang dalam, namun juga tekad untuk memperbaikinya. Bu Wiwit bergumam, "Astagfirullah. Ternyata ini tertahan di meja saya sendiri." Tanpa menunda waktu, Bu Wiwit membawa map itu ke ruang kepala seksi. Dengan nada tenang namun penuh penyesalan, ia mengakui kelalaiannya. Tidak ada alasan yang ia buat, hanya kejujuran dan tanggung jawab yang ia tunjukkan. Bu Wiwit berkata, "Pak, surat ini bikin saya malu. Berkas izin mereka tertahan di meja saya." Kepala seksi menjawab, "Yang penting kamu tangani cepat, Bu. Sampaikan maaf secara langsung." "Baik, Pak. Saya akan selesaikan hari ini," saut Bu Wiwit. Beberapa jam kemudian, setelah izin selesai diproses, Bu Wiwit keluar dari kantor. Di tangannya, ia membawa satu amplop izin usaha yang kini sudah resmi. Langkahnya mantap menuju rumah warga, bukan sekadar untuk menyerahkan dokumen, tapi untuk menebus tanggung jawab. Di depan rumah sederhana, Bu Wiwit menyerahkan surat izin itu langsung kepada warga. Ia menyampaikan permintaan maaf dengan tulus. Warga itu tersenyum, bukan hanya karena izinnya selesai, tapi karena melihat ketulusan dari seorang ASN yang berani bertanggung jawab. Bu Wiwit berkata, "Pak, saya minta maaf atas keterlambatan ini. Ini izin usaha Bapak sudah selesai." "Terima kasih, Bu. Saya menghargai kejujuran dan tanggung jawab Ibu," jawabnya. Akuntabilitas bukan hanya tentang bekerja sesuai prosedur, tapi keberanian untuk mengakui kesalahan dan memperbaikinya dengan hati yang tulus. Kelompok Room 2 memang jago habisin waktu kelompok lain. Tapi sabar dulu, masih ada cerita terakhir dari Ibu Elin Marlina SPD. Ya, ini yang terakhir kok. Silahkan disimak ya. Catatan rapat yang mengubah segalanya. Ruang rapat ASN dipenuhi tumpukan dokumen dan layar proyektor menampilkan grafik kinerja. Bu Elin, ASN berhijab krem dengan seragam coklat muda, duduk di antara rekan-rekannya. Di ujung meja, Pak Tono membuka rapat dengan nada tegas tapi menenangkan. Pak Tono berkata dengan tegas, "Mulai hari ini, semua laporan harus dibuat terbuka. Kita akan unggah hasil kinerja agar publik tahu apa yang sudah dan belum kita capai." Bu Elin menatap layar rapat dengan raut ragu. Dalam pikirannya,
Keterbukaan berarti membuka celah kritik. Ia menatap tumpukan laporan di depannya. Apakah semua ini pantas diketahui publik? Bu Elin bergumam. Kalau semua data dibuka, nanti publik tahu semua kekurangan kita. Pak Tono mendekat setelah rapat usai. Dengan nada sabar, ia menjelaskan bahwa transparansi bukan untuk mempermalukan, tetapi menunjukkan tanggung jawab atas kepercayaan publik. Bu Elin mendengarkan dengan penuh perhatian. Pak Tono berkata, kita bukan menutupi kelemahan, tapi menunjukkan tanggung jawab. Kalau publik tahu data aslinya, nanti kita dikritik, Pak. Jawab Bu Elin singkat. Justru disitulah nilai akuntabel, terbuka dan siap diawasi. Timpal Pak Tono meyakinkan. Sore hari, Bu Elin duduk di depan komputer, menyusun ulang laporan kinerja dengan data yang sebenarnya. Di wajahnya kini tak lagi ada ragu, hanya tekad untuk membuat laporan yang jujur dan transparan. Bu Elin berbisik dalam hati, keterbukaan bukan kelemahan, ini tanggung jawab. Keesokan harinya, papan informasi kantor menampilkan laporan kinerja terbaru yang kini lengkap dan transparan. Bu Elin berdiri di depan papan itu bersama rekan-rekannya. Ia tersenyum kecil, sadar bahwa akuntabilitas berarti siap dinilai demi kepercayaan rakyat. Pak Tono berkata, bagus, Bu Elin. Beginilah cara kita menjaga kepercayaan publik. Transparansi bukan tentang membuka aib, melainkan menunjukkan keberanian untuk bertanggung jawab. Akuntabilitas sejati tumbuh ketika ASN siap diawasi oleh rakyat yang dilayaninya. Baik pemirsa setia channel Room 2, demikian cerita inspiratif yang bisa kami sajikan. Terima kasih atas perhatian dan sampai jumpa.